Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari Roni Lukito, CEO dari PT Eigerindo MPI dan pemilik dari merek Eiger. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Roni Lukito merupakan pengusaha asal Bandung, Jawa Barat yang lahir pada tahun 1962. Dia merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Terlahir dalam keluarga yang sederhana, Roni terbiasa bekerja keras sejak kecil. Keluarganya merupakan penjual tas buatan sendiri dengan merek Butterfly yang diambil dari merek mesin jahit yang terkenal pada masa itu. Kondisi ekonomi keluarganya membuat Roni memutuskan untuk bersekolah di STM supaya bisa langsung bekerja ketika lulus. Saat masih sekolah, dia juga sering membantu ayahnya mengambil bahan untuk membuat tas. Bukan hanya itu, sebelum pergi sekolah, Roni sempat berjualan susu dan ketika selesai sekolah, dia menjadi montir di bengkel motor. Saat lulus sekolah, belum sempat dia mencari pekerjaan, ada kerabatnya yang menyarankan dia untuk membantu bisnis keluarganya. Ini merupakan salah satu tanggung jawab sebagai anak laki-laki satu-satunya untuk melanjutkan bisnis keluarga. Dari sini, dia belajar bagaimana membuat tas, mulai dari desain hingga proses menjahitnya. Roni pun sempat membantu untuk memasukkan merek tas keluarganya di Matahari Department Store dan berhasil, walaupun jumlah orderannya juga tidak banyak. Perjalanan bisnis Roni berikutnya yaitu membuka toko tas sendiri dengan modal kurang dari 1 juta rupiah dengan merek Exxon pada tahun 1984. Di tangan Roni, bisnisnya pun melesat cepat. Dari yang awalnya 2 mesin jahit di garasi rumah, lalu berkembang menjadi 20 mesin jahit. Saking tidak muatnya lagi rumah yang dia tinggali, kamar Roni terpaksa dijadikan gudang dan dia tidur di ruang tamu. Dia pun lalu berusaha untuk memasukkan produknya ke Matahari Department Store, namun berkali-kali ditolak. Hingga akhirnya, produknya baru diterima setelah pengajuan ke-13 kali. Walaupun begitu, orderannya ternyata tidak sesuai harapan. Roni pun tidak kehabisan akal. Dia melihat peluang untuk mendistribusikan sendiri produknya hingga ke tingkat pengecer. Roni lalu berkeliling daerah dan kota untuk mencari partner yang bersedia menjadi pengecer tas produksinya. Hingga akhirnya, jaringan pemasarannya mulai terbentuk dan merambah ke daerah lain. Namun masalah baru muncul. Roni mendapat komplain tentang hak paten dari ExxonMobil Corporation terhadap merek produk tasnya yang bernama Exxon. Itulah yang kemudian membuat Roni mengubah nama tasnya menjadi Export, yang merupakan singkatan dari Exxon Sport. Ternyata keputusan ini sangat tepat. Produknya mulai diterima di pasaran luas hingga banyak jaringan toko retail fashion mulai menjual produknya. Bagi para pecinta alam, pasti tidak asing dengan merek Eiger. Eiger pertama kali diproduksi pada tahun 1989 di bawah naungan PT Eigerindo Multi Produk Industri. Ide awal dalam produksi Eiger sebenarnya sudah muncul lama di benak Roni, yaitu pada tahun 1977 dan 1978. Saat itu, Roni sering bergaul dengan komunitas pecinta gunung dari anak yang bersekolah di Taruna Bakti. Karena sering bergaul, Roni jadi sering ikut naik gunung dan itulah yang menumbuhkan kecintaannya terhadap alam. Saat itu, Roni pun bertekad kalau suatu hari dia akan produksi tas outdoor. Merek produknya berasal dari nama gunung di Swiss dengan ketinggian 3.970 mdpl. Eiger masuk dalam kategori gunung ketiga yang sulit didaki di dunia. Walaupun berasal dari nama gunung di Swiss, hal lain yang lebih penting adalah semangatnya. Eiger sendiri bagi Roni merupakan singkatan dari Education, Inspiration, Green Life, Experiential, dan Responsibility. Semangat inilah yang menjadi kompas bagaimana Roni menjalankan perusahaan. Sejak awal didirikan, Eiger fokus pada petualangan dan saat ini fokusnya pada petualangan di daerah tropis. Saat itu, produk pertama Eiger adalah ransel berukuran 55 liter dan dibuat khusus untuk keperluan pendakian, panjat tebing, camping, dan aktivitas outdoor lainnya. Awalnya Eiger hanya didistribusikan terbatas pada komunitas pecinta alam. Namun, karena animonya yang besar, Eiger juga merambah ke peralatan pendakian gunung lainnya dan dijual secara luas. Permintaan yang terus meningkat membuat Roni membangun pabrik Eiger pertama di Jalan Cihamplas, Bandung pada tahun 1998. Namun di tahun tersebut juga, Roni sempat mengalami kebangkrutan.
Saat itu, bisnis intinya cukup bagus, namun dia mencoba untuk diversifikasi masuk ke bisnis properti. Sayangnya, kondisi bisnis barunya itu terlalu cepat berekspansi tanpa melalui perhitungan studi kelayakan yang matang. Lalu datanglah krisis moneter yang membuat Ronnie kesulitan untuk menjual propertinya, hingga akhirnya mengganggu keuangan bisnis intinya. Bagi Ronnie, kejadian ini merupakan kesalahan dirinya, kesombongan dan kelalaiannya, sekaligus ambisi yang berlebihan. Kondisinya waktu itu cukup memprihatinkan. Bisnis properti yang gagal, bahkan pabrik bisnis intinya sudah disita oleh bank. Saat itu, mau tidak mau Ronnie harus berutang banyak pada bank, supplier, dan sebagainya. Ini merupakan pelajaran berharga bagi Ronnie. Dalam waktu 4 tahun, dia berusaha keras untuk membayar semua hutang hingga lunas dan mengembalikan kondisi perusahaannya seperti semula. Ronnie kembali fokus pada bisnis intinya lagi, melakukan efisiensi, dan meluncurkan terobosan produk terbaru. Hingga akhirnya, perusahaannya dapat kembali bangkit dan sukses. Bukan hanya di dalam negeri, Eiger pun sempat melebarkan sayapnya ke luar negeri. Waktu itu, Eiger pertama kali diekspor ke Brunei Darussalam. Kemudian, pada tahun 2010, Eiger membuka showroom pertamanya di Dortmund, Jerman. Produknya juga sempat merambah ke Malaysia dan Singapura. Namun, sejak tahun 2015, Ronnie mengubah arah bisnisnya dan fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, produk Eiger boleh dibilang cukup lengkap, mulai dari tas, pakaian, sepatu, penutup kepala, aksesoris, hingga jam tangan. Bukan hanya itu, produknya juga tersedia untuk pria, wanita, dan anak-anak. Ada 3 kategori utama produk Eiger, yaitu mountaineering untuk keperluan pendakian gunung, penjelajahan sepeda motor atau kategori riding, dan terakhir adalah Authentic 1989 yang merupakan gaya klasik untuk para pecinta alam terbuka dengan desain kasual dan stylish. Saat ini, Eiger juga sudah tersedia di lebih dari 350 toko offline yang ada di Indonesia. Setelah diteliti, ada beberapa hal yang membuat konsumen cinta pada produk Eiger. Pertama, karena desainnya cocok dan sesuai dengan selera konsumen. Menariknya, banyak yang tidak tahu tentang Eiger saat awal membeli. Mereka menyangka Eiger ini merek luar negeri, padahal terbuat dari 100% lokal. Ada 3 tahapan dalam membuat produk Eiger, yaitu desain, develop, dan testing. Jadi di tahap awal, Ronnie akan melihat dulu fungsi produk untuk menjawab kebutuhan konsumen. Lalu masuk ke dalam tahap development. Di fase inilah timnya lalu membuat prototype. Hingga akhirnya masuk ke tahap testing, di mana produk tersebut dicoba terlebih dahulu dari soal kualitas dan estetikanya sebelum dipasarkan. Kedua adalah kualitas. Ronnie tidak pernah bermain-main dengan kualitas, karena Eiger merupakan produk yang digunakan di alam bebas, maka kualitas merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan. Ketiga adalah harganya. Dia menjelaskan kalau Eiger merupakan produk yang value for money, artinya harganya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk tersebut. Saat ini, Ronnie berhasil membawahi 4 perusahaan besar, yaitu Exonindo Multi Product Industry yang memproduksi ransel dan tas kasual dengan merek dagang ekspor. Berikutnya, PT Eigerindo Multi Product Industry yang memproduksi produk Eiger. PT Exonindo Multi Product Industry Senajaya yang memproduksi produk dengan merek dagang body pack, dan CV Persada Abadi. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dengan semangat pantang menyerah dan usaha terus-menerus, niscaya apa yang diinginkan akan tercapai. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.